Terima kasih masih bersama YPB Movie. Saat Goku dan Master Roshi sedang bertarung, disaksikan oleh Dewa Vegeta, Dewa Yamcha, dan Krillin. Sesuatu menarik perhatian mereka. Sebuah sinar energi hitam jatuh dari langit menghantam hutan dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan ledakan masif. Setelah ledakan itu, awan debu raksasa muncul, dan dari debu ini muncullah seorang pejuang. Itu adalah Camber, sang pembunuh dewa. Melihat pria ini, Goku dan Vegeta mengenalinya sebagai lawan yang sangat berbahaya. Menatap mereka, Camber berkata bahwa dia sudah menantikan untuk bertemu dengan mereka. Tiba-tiba, Camber menerjang ke arah Vegeta, melayangkan sebuah pukulan. Vegeta menangkis pukulan itu dan merasakan bahwa pukulannya sangat berat. Tapi dia tidak tinggal diam dan menyerang balik dengan pukulan yang dipertahankan oleh Camber, yang jelas juga merasakan beratnya pukulannya. Lalu serangkaian pukulan dimulai dengan setiap benturan tinju mereka melepaskan arus listrik kuat yang menyebar ke seluruh area dan bahkan menumbangkan pepohonan di hutan sekitarnya. Krillin, Master Roshi, dan Dewa Yamcha bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini yang tiba-tiba datang dengan sikap seperti itu. Melihat Camber lebih dekat, mereka segera menyadari dari penampilannya bahwa dia adalah seorang Saiyan. Tapi mereka tidak mengerti mengapa dia menyerang Vegeta. Goku yang mendengar percakapan mereka mengatakan bahwa orang ini mungkin adalah pemimpin dari para Saiyan jahat dan menjelaskan bahwa dia dan Vegeta bukan termasuk kelompok itu. Vegeta melepaskan pukulan di wajah Camber yang mencoba membalas dengan pukulan lain. Tapi Vegeta menunduk dan menghantam tulang rusuknya dengan pukulan lain, lalu berputar memberikan tendangan ke wajah Saiyan yang lebih besar itu. Namun, Camber membalas dengan pukulan yang sangat kuat ke dada Vegeta, membuatnya terpental. Tapi, tak lama kemudian, Vegeta berhasil menghentikan gerak paksanya di udara dan kemudian menghadapi lawannya selama beberapa saat. Camber memuji Vegeta, mengatakan bahwa dia bergerak dengan sangat baik dan juga memiliki serangan yang sangat keras. Tapi dia percaya bahwa Vegeta bisa menunjukkan lebih banyak lagi. Vegeta bertanya bagaimana Camber tahu tentang dia dan Goku, karena dia bilang dia sudah menantikan untuk bertemu mereka. Camber mengatakan dia melihat apa yang mereka lakukan terhadap dua prajuritnya, yaitu Shorty dan Scarface, dan ingin bertemu mereka, terutama Vegeta yang berpakaian seperti dewa penghancur, tapi dia tidak mengenalnya. Camber mengatakan dia sangat penasaran dengan mereka, karena mereka jelas adalah Saiyan, tapi mereka bukan bagian dari tentaranya dan jauh lebih kuat dari orang normal. Vegeta bertanya siapa Camber dan bagaimana dia memiliki energi jahat yang begitu besar. Camber memperkenalkan dirinya dan baginya itu sudah cukup informasi. Camber bergerak menuju Vegeta lagi, kali ini bahkan lebih cepat, mengejutkan Dewa Vegeta dengan muncul di depannya dalam sekejap mata untuk memberikan tendangan. Target tendangan itu adalah tulang rusuk Vegeta yang retak saat menerima serangannya. Sambil mengerang kesakitan, dia menyadari bahwa kecepatan orang ini telah meningkat secara drastis entah dari mana. Setelah itu, Vegeta mencoba membalas dengan pukulan, tapi Camber menangkap tangannya dan menarik Vegeta ke bawah sambil melepaskan lutut ke wajahnya, membuat Vegeta pening dan kemudian melepaskan serangkaian beberapa pukulan yang menyebabkan tulang dan otot Vegeta bergetar karena dampak dari hantaman tersebut. Vegeta membalas dengan pukulan ke perut Camber, tapi dia menahan serangan itu dengan sangat baik dan merespon dengan siku ke wajah Vegeta, sekali lagi menggoyahkan Vegeta yang sekarang menerima serangkaian tendangan. Menyaksikan semua ini, Goku tidak percaya bahwa Vegeta ditekan seperti ini, dan dia menyimpulkan bahwa orang bernama Camber ini jelas bukan main-main. Setelah serangkaian tendangan yang diterapkan dengan baik, Camber berputar dan melepaskan pukulan tepat di dada Vegeta, membuatnya terbang. Tapi serangan-serangan ini hanya berfungsi untuk membuat Dewa Vegeta marah, yang meluncurkan dirinya ke arah Saiyan jahat itu sambil mengeluarkan teriakan perang. Dia melepaskan pukulan kuat yang nyaris dihindari Camber dengan condong ke belakang. Vegeta melanjutkan dengan rangkaian pukulan cepat dan menghancurkan, tapi Camber terbukti lincah menangkis setiap serangan dengan presisi. Camber membalas dengan tendangan berputar yang berhasil ditangkis Vegeta dengan tangan bersilang. Kekuatan tendangan itu mengirimkan getaran melalui tubuh Vegeta, tapi dia mempertahankan posturnya. Sebagai tanggapan, Vegeta melepaskan ki-nya dengan kekuatan besar, mendorong Saiyan jahat itu menjauh. Vegeta mulai memancarkan kekuatan penghancurnya sambil menembakkan serangkaian bola ki ke arah musuh yang dihindarinya di udara.
dan kemudian merespon dengan ledakan energi yang deras ke arah Vegeta yang menghindar dan membalas dengan tebasan energi yang dihindari oleh Camber, menyebabkan sebuah batu terbelah menjadi dua di belakangnya. Dia merespon dengan bola energi yang ketika dihindari oleh Vegeta menyebabkan sebagian besar tempat menghilang. Yamcha, Krillin, dan Master Roshi sangat khawatir tentang hal ini karena jika mereka terus begini, bumi akan hancur. Goku mengatakan bahwa Vegeta tidak akan membiarkan itu terjadi dan mereka bisa tenang karenanya. Dua gelombang kekuatan bertabrakan. Vegeta dan Camber terlibat dalam bentrokan energi dengan Vegeta mulai menguasai pertempuran dengan energinya dan kecepatannya yang cukup besar. Vegeta merasa dia tidak mungkin kalah. Dia meningkatkan ki-nya dengan aura ungunya yang semakin intens. Merasa mulai tertinggal, Camber juga meningkatkan ki-nya, memancarkan aura energi transparan sehingga menyamakan kompetisi. Konsentrasi kekuatan di pusat kedua energi itu begitu besar sehingga menghasilkan ledakan hingga menghancurkan seluruh area. Melihat ledakan besar di depan mereka, semua orang menjadi sangat khawatir termasuk Goku yang mengatakan bahwa Vegeta seharusnya menghindari itu. Tapi Vegeta lebih mengkhawatirkan hal lain, pertukaran serangan yang intens antara dia dan Camber yang baru saja dimulai kembali dengan keduanya melepaskan serangan dengan kecepatan penuh. Di atas mereka, langit mulai menjadi gelap dengan awan yang mulai melepaskan letusan listrik dalam bentuk kilat dan guntur. Suara guntur hanya kalah oleh gelombang kejut kuat yang bergema di seluruh area. Camber melepaskan serangan pada Vegeta yang membuatnya pening. Tapi sebelum dia bisa melakukan serangan berikutnya, sebuah bola ki meledak tepat di wajahnya. Kemudian, dia mencoba membalas dengan meluncurkan bola energi ke arah Vegeta. Tapi, Vegeta menghindar sambil maju dan memberikan pukulan kuat ke perut Camber yang berhasil membalas dengan lutut kerahang Dewa Vegeta. Diikuti oleh tendangan berputar ke perut dan ledakan energi jarak dekat yang mendorong Vegeta menjauh. Setelah menerima ledakan energi, Vegeta segera membalas dengan Hakai yang sangat kuat yang dilepaskan dalam bentuk tombak energi. Camber menghindar dan energi itu menuju ke arah bumi. Melihat bumi akan hancur oleh serangan itu, Vegeta terbang menuju bola energi untuk mencegahnya menghantam planet. Tapi Camber menghentikannya dengan tendangan ke wajah. Untungnya Goku lincah menteleportasi dirinya di depan energi penghancur dan mengarahkannya ke atas dengan tendangan, membiarkan bola yang berisi kekuatan penghancur itu meledak di luar angkasa. Setelah melakukan ini, Goku berteriak pada Vegeta untuk lebih berhati-hati dan bertanya padanya apa yang terjadi saat dia terpojok oleh serangkaian serangan Camber. Vegeta menjawab dengan mengatakan bahwa tidak mudah untuk mengendalikan dirinya saat melawan orang ini. Vegeta mencoba melepaskan pukulan pada Camber, tapi dia menangkap tangannya, meletakkan tangannya di dadanya, dan melepaskan gelombang kekuatan jarak dekat yang mengirim Vegeta jauh sekali. Camber hendak mengejar Vegeta untuk melanjutkan pertarungan, tapi dia dihentikan oleh 3 gelombang energi yang diluncurkan pada saat yang sama yang semuanya harus dia hindari. Melihat ke arah asal serangan itu, dia melihat bahwa pelakunya adalah Master Roshi, Krillin, dan Yamcha. Mereka bilang mereka tidak akan membiarkan keduanya menghancurkan bumi. Camber berkata bahwa mereka para cacing tidak seharusnya ikut campur. Dan kemudian dalam sekejap mata dia bergerak secepat teleportasi ke punggung mereka bertiga. Dan sebelum mereka bisa bereaksi, dia mengarahkan tangannya ke arah mereka dan melepaskan aura energi hitam yang menyelimuti tubuh mereka. Setelah diselimuti oleh kekuatan ini, mereka bertiga mulai mengamuk. Goku menjadi sangat khawatir tentang hal ini dan meneriakkan teman-temannya. Camber memerintahkan mereka untuk tidak membiarkan Goku mengganggu pertarungan lebih jauh. Dan kemudian, mereka bertiga pergi ke arah Goku untuk menyerangnya. Saat ini, mereka dikendalikan oleh kekuatan Camber. Goku mulai menghindari serangan mereka sambil meminta mereka untuk berhenti dengan sia-sia. Di sisi lain, Vegeta kembali ke arah Camber, memancarkan kekuatan dan kemarahan yang lebih besar, melepaskan lutut yang sangat kuat ke wajahnya. Tapi Camber menangkap kaki Vegeta dan melemparkannya dengan kekuatan ke tanah, menghancurkan tanah seolah-olah itu kaca. Setelah itu, dia mulai menghukum Vegeta dengan banyak pukulan di tanah, mengisi tubuhnya dengan serangan ganda dari tinjunya yang sangat berat. Dan setelah serangkaian puluhan pukulan, Camber menjauh dari tanah sambil menyerang dengan puluhan bola ki lagi yang meledak di sekujur tubuh Vegeta. Namun, ledakan yang lebih besar terjadi, yaitu ledakan kekuatan penghancur yang disebabkan oleh Vegeta yang memancarkan kekuatannya dengan kemarahan yang lebih besar. Vegeta maju melawan Camber dalam penerbangan vertikal, melepaskan pukulan yang sangat kuat ke rahang Saiyan yang lebih besar itu. Dan kemudian,
mulai menghujaninya dengan rentetan pukulan dan tendangan yang sangat kuat. Goku berada dalam situasi sulit berurusan dengan serangan dari Krillin, Yamcha, dan Master Roshi. Dengan ketiga penduduk bumi itu menyerangnya dengan semua yang mereka miliki dalam keadaan benar-benar gila. Goku menyadari bahwa keterampilan teknis mereka telah sangat berkurang karena kegilaan yang menguasai mereka. Mereka tidak lagi menggunakan Ultra Instinct, tapi di sisi lain kekuatan mentah mereka telah tumbuh secara signifikan. Persis seperti yang terjadi pada dua Saiyan yang menyerang planet asal Tenshinhan. Ada saat ketika Master Roshi menyerang Goku dengan pukulan yang dihindarinya dengan lompatan, dan kemudian Yamcha datang untuk menangkapnya di udara dengan tendangan terbang. Tapi Goku juga menghentikan lompatannya dan melayang di udara, membiarkan Yamcha lewat tepat di atasnya. Dan akhirnya Krillin melompat untuk menyerangnya dari atas dengan tendangan yang juga dihindari Goku dengan bersalto di udara, membiarkan Krillin lewat lurus dan menghantam tanah di bawah. Setelah menjauhkan diri dari ketiganya, Goku merenungkan kesulitan situasinya karena jika dia memukul jatuh mereka bertiga, mereka akan benar-benar hancur oleh energi jahatnya, sama seperti yang terjadi pada kedua Saiyan itu. Di sisi lain, dia tidak bisa terus menghindar selamanya. Goku berteriak pada Vegeta, memintanya untuk menggunakan teknik lagi seperti yang mereka lakukan untuk menyelamatkan Tenshinhan. Vegeta yang sedang menghukum Camber dengan rangkaian pukulan yang hampir tak ada habisnya, mendengar permintaan Goku dan mengakhiri kombonya dengan tendangan ke bawah ke puncak kepala Camber, membuatnya jatuh dengan keras ke tanah. Setelah mendorong musuh menjauh, Vegeta terbang menuju Goku dan yang lainnya untuk membantu mereka. Tapi yang mengejutkannya, Camber sudah pulih dan kembali ke langit, berhenti di depannya. Vegeta menyuruhnya menjauh, tapi Camber menegaskan dia masih punya banyak hal untuk ditunjukkan. Kemudian, Camber mulai melepaskan kekuatannya. Kali ini alih-alih aura energi transparan, dia mulai melepaskan kekuatan aslinya, yaitu aura energi hitam. Merasakan beratnya energi jahat itu, Vegeta mengerti bahwa kali ini musuh akan menggunakan kekuatan sejatinya, dan kemudian memutuskan untuk membalas dengan cara yang sama. Meningkatkan ki penghancurnya bahkan lebih tinggi lagi dengan keduanya memancarkan arus listrik yang kuat di sekitar aura kekuatan mereka. Vegeta bertanya pada Camber siapa dia, dari mana asalnya, dan apa kekuatan aneh yang dimilikinya ini. Camber bilang dia tidak ingin menjawab pertanyaan, dia hanya ingin bertarung dan membunuh. Camber maju, tapi kali ini Vegeta maju untuk menemuinya. Vegeta menyerang dengan lutut dan Camber dengan siku. Dengkul dan siku bertabrakan menghasilkan gelombang dampak dan kehancuran yang besar. Kemudian, rentetan pukulan datang dari kedua sisi dengan masing-masing mencoba mengalahkan yang lain dengan rangkaian serangan yang sangat kuat dan keras. Intensitas pertempuran meningkat setiap detiknya. Kedua Saiyan bertekad untuk membuktikan keunggulan mereka. Camber meningkatkan kecepatannya, memimpin atas Vegeta dalam hal jumlah pukulan. Banyak pukulannya terbang ke arah Vegeta yang dengan terampil menghindari serangan itu, dan kemudian membalas dengan rentetan serangan presisi, sekarang memimpin dalam jumlah serangannya. Tapi segera keduanya seimbang kembali, memberikan jumlah pukulan yang sama-sama keras. Dampaknya sangat memekakan telinga dan menciptakan kawah di tanah setiap kali tinju mereka bertemu. Vegeta memusatkan kekuatannya dan melepaskan bola energi besar ke arah Camber. Serangan itu sangat dahsyat, menciptakan gelombang kejut yang menyapu area sekitarnya saat melewatinya. Camber bereaksi cepat, membentuk penghalang energi dalam bentuk dinding untuk melindungi dirinya sendiri. Bola energi Vegeta bertabrakan dengan penghalang Camber, menyebabkan ledakan yang menerangi langit dan menghasilkan panas lebih dari matahari sore yang menyengat itu sendiri. Camber mengambil kesempatan untuk meluncurkan dirinya ke arah Vegeta lagi. Kali ini dengan serangkaian pukulan dan tendangan presisi. Vegeta mempertahankan dirinya dengan penguasaan tinggi, menangkis dan menghindari pukulan Camber sambil meluncurkan serangannya sendiri yang cepat dan kuat. Pertempuran berlangsung dengan kecepatan tinggi, dengan kedua Saiyan bergerak dengan kelincahan yang mengesankan. Mereka mendorong kemampuan mereka ke batas tinggi, menguji kekuatan dan ketahanan mereka. Bumi bergetar di bawah dampak serangan mereka, dan medan perang berubah menjadi zona kehancuran. Sementara itu, Goku mencoba mencari cara untuk menghadapi tiga penduduk bumi yang menyerangnya dengan semua yang mereka miliki. Goku menyadari bahwa Vegeta tidak akan datang membantunya, jadi dia harus mencari cara untuk menahan ketiganya tanpa membuat mereka pingsan. Krillin meluncurkan Kinjan ke arah Goku, sementara Yamcha meluncurkan Sokidan. Dan saat Goku menghindar, mereka mengendalikan serangan itu kembali ke arahnya. Goku berhasil menghindari serangan itu dengan agak mudah,
tapi dia akhirnya tertangkap oleh teknik Bankoku Bikoruso milik Master Roshi. Gelombang listrik yang dilepaskan oleh Master tua itu melumpuhkan Goku yang tersengat listrik sambil melihat bola Yamcha dan cakram pemotong Krillin mendekat. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menerima serangan itu, Goku melepaskan kekuatannya secara tiba-tiba, membuyarkan aura listrik yang melumpuhkannya dan kemudian menghindari Sokidan dan Kinjan yang datang dari arah berbeda dan akhirnya bertabrakan satu sama lain lalu meledak sendiri. Setelah meleset dari serangan ini, ketiganya memutuskan untuk bergabung dan melepaskan Kamehameha Trio yang kuat melawan Goku yang merespon dengan Kamehameha miliknya sendiri. Di sisi lain, Camber jatuh dengan keras ke tanah setelah menerima beberapa serangan dari Vegeta. Tapi, Vegeta menginginkan lebih dan turun dari langit mendarat di atas Camber dan menghajar wajahnya dengan pukulan keras. Sambil memukuli musuhnya, Vegeta berkata dia akan membuatnya membayar untuk semua pukulan itu. Tapi, Camber melemparkan Vegeta ke udara, melepaskan aura kekuatan, dan kemudian meluncurkan serangan-serangan energi yang mengirim Vegeta kembali ke langit dengan beberapa ledakan kecil. Kemudian, Camber menyerang Vegeta di udara dengan serangan dengkul yang sangat kuat ke perutnya, diikuti oleh siku ke punggungnya yang membuat Vegeta memuntahkan darahnya. Tapi, Vegeta tidak membiarkannya, membalas juga dengan siku di leher Camber yang membuatnya tersentak tanpa udara. Camber menjadi lebih sesak napas setelah menerima pukulan presisi ke perutnya, dan kemudian pukulan langsung lainnya yang meremukkan paru-parunya. Dengan tangan di atas dadanya yang sangat sakit, Camber mundur di udara, memuntahkan darahnya sendiri. Vegeta maju melawannya, menyiapkan pukulan lain dan mengatakan ini belum berakhir. Tapi yang mengejutkan Vegeta, musuh yang sebelumnya terpojok dalam kesakitan tiba-tiba menyerangnya, mencegat pukulannya dengan tendangan ke wajah, dan kemudian dia mulai membawa Vegeta melintasi langit dengan serangkaian pukulan yang sangat kuat dan menghancurkan. Adu Kamehameha berlanjut dengan Goku menjaga keseimbangan dengan ketiga penduduk bumi. Goku bisa aja mengakhiri pertempuran ini dengan meningkatkan kekuatannya, tapi sebaliknya dia memutuskan untuk menjaga kontes tetap berjalan, bahkan saat Master Roshi, Krillin, dan Lord Yamcha memaksakan diri untuk mencoba mengalahkannya. Mereka meningkatkan kekuatan dan menghabiskan lebih banyak energi. Sambil mempertahankan ini, Goku fokus pada mereka bertiga, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Setelah beberapa saat, Goku menyadari sesuatu, dan rupanya apa yang dia tunggu terjadi, di mana tiba-tiba Goku meningkatkan ki-nya, menyebabkan Kamehameha-nya mengalahkan serangan ketiganya. Mereka tidak punya pilihan selain menghindar, tapi saat itulah Goku menteleportasi diri ke belakang mereka dan kemudian menciptakan Susanoo raksasa, di mana dia menangkap ketiganya dengan tangan raksasa tersebut. Ditangkap oleh raksasa itu, mereka mulai berjuang untuk membebaskan diri, tapi Goku berkonsentrasi untuk menahan mereka dengan kuat menggunakan energinya. Rencana Goku adalah membuat mereka membuang energi dengan Kamehameha, sehingga melemahkan mereka sampai pada titik di mana dia bisa menahan mereka dengan tekniknya. Dan dengan cara ini, dia tidak harus mengeluarkan banyak usaha untuk menghindari serangan mereka. Namun, rencana ini tidak sempurna karena mereka akan terus memancarkan energi untuk membebaskan diri. Goku menatap Vegeta dan berharap dia segera mengakhiri pertarungan atau ketiganya akan mati. Vegeta terlempar ke sebuah bongkahan batu, tubuhnya tenggelam ke dalam bebatuan. Kemudian, sebuah tembakan energi menghantamnya dan kemudian sepenuhnya menghancurkan seluruh batu itu dalam ledakan yang mengambil bentuk pilar energi. Tapi Vegeta muncul dari energi itu untuk maju menyerang. Dia tidak terguncang oleh serangan itu, sebaliknya dia sekarang memancarkan kekuatan yang lebih besar. Pukulan Vegeta mendarat dengan keras di wajah Camber, menggoyahkan keseimbangan Saiyan jahat itu. Tapi Camber juga merespon dengan pukulan ke wajah Vegeta yang dia tahan dengan lebih baik, dan akhirnya keduanya secara bersamaan saling memukul wajah masing-masing. Tapi Camber terhuyung mundur sementara Vegeta berdiri kokoh meskipun kehabisan napas. Vegeta tersenyum dan mengejek Camber, mengatakan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kekuatannya lebih besar. Camber menertawakan hal ini dan memberitahu Vegeta untuk tidak meremehkannya karena dia punya banyak trik. Kemudian dengan cepat Camber membentuk bulan buatan di tangannya dan meluncurkannya ke langit. Ketika Vegeta melihat bulan itu, dia menjadi sangat kesal karena dia sempat melupakan detail ini. Tapi meskipun dia bisa menghancurkan bulan itu sebelum Camber berubah, Vegeta memutuskan untuk tidak melakukannya. Goku memprotes hal ini karena Vegeta harus menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat untuk membantu Master Roshi, Krillin, dan Yamcha. Tapi Vegeta menjawab bahwa dia bukan pengecut dan ingin menghadapi orang ini dengan memberikan segalanya.
Dalam waktu singkat, Camber berubah menjadi kera raksasa yaitu Ozaru. Bahkan dalam bentuk raksasanya, dia menghilang dari pandangan Vegeta seperti kilat dan muncul kembali di belakangnya mencoba pukulan yang meremukan. Tapi Vegeta yang sadar akan peningkatan kecepatan lolos dari serangan itu dengan terbang menyamping dan menembakkan ledakan ki ke wajah Camber yang dia tepis dengan pukulan, dan membalas dengan ledakan energi dari mulutnya yang dihindari Dewa Vegeta untuk membalas dengan pukulan hanya untuk ditangkis oleh pukulan lain dari Camber. Selanjutnya, mereka terlibat dalam pertukaran pukulan yang sangat unik, di mana anehnya Camber memiliki kecepatan yang sama dengan Vegeta. Goku menyaksikan pertempuran ini dengan sangat cemas. Dia melihat kedua petarung dan kemudian ketiga penduduk bumi yang mencoba berusaha untuk membebaskan diri dari Susanoo Goku. Goku menyadari bahwa energi mereka menipis semakin cepat, dan jika ini terus berlanjut, tubuh mereka akan segera hancur. Sementara Camber berhasil melepaskan pukulan dahsyat pada Vegeta, menghantamnya dengan kedua tangan seolah-olah dia adalah seekor lalat. Setelah itu, dia memberikan pukulan dari atas seperti memukul paku dengan Vegeta sebagai pakunya. Yang hal itu sontak membuat Vegeta terlempar jauh ke tanah. Akhirnya, Camber menginjak Vegeta seolah-olah dia hanyalah seekor semut. Tapi, dengan menggunakan kekuatannya yang benar-benar gila, Vegeta mengangkat kaki raksasa itu, memancarkan jumlah kekuatan yang tidak masuk akal. Vegeta berhasil meloloskan diri dari bawah kaki raksasa itu dan mendekatinya dengan pukulan uppercut langsung ke dagu, membuat sang Titan pening. Setelah pukulan pertama, Vegeta melepaskan serangkaian serangan pada Camber, membuat makhluk raksasa itu secara mengejutkan mundur di hadapan serangannya. Camber penasaran kenapa kekuatan Vegeta terus meningkat. Tapi Vegeta menegaskan bahwa Camber belum melihat apa-apa. Vegeta menghentikan rangkaian pukulannya dan melangkah mundur dari Camber. Dia mulai memusatkan kekuatan tinggi sambil berkata sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Di situ, Vegeta melepaskan serangan final Hakai yang diisi dengan kekuatan penghancur. Tapi, Camber tidak tinggal diam. Dia merespon dengan aliran energi kuat yang diluncurkan dari mulutnya. Kekuatan itu bertabrakan, namun keunggulan Vegeta jelas dan kekalahan Ozaru tampak pasti. Namun, Camber dapat menggunakan Kaioken 100 kali lipat yang sontak membuat Goku dan Vegeta sangat terkejut. Aura merah menyelimuti tubuh raksasa Camber, sementara gelombang energinya mendapatkan volume yang luar biasa. Menghadapi peningkatan kekuatan dari Camber ini, Vegeta mulai kehilangan pijakan dengan serangannya mundur semakin jauh saat dia bertanya-tanya bagaimana ini mungkin terjadi. Goku juga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan dia hanya bisa menyimpulkan bahwa Camber meniru Kaioken Tenshinhan ketika dia didominasi oleh energi jahat. Tapi karena tubuh Camber lebih kuat, jadi dia bisa meningkatkan kekuatan Kaioken bahkan lebih dari Tenshinhan. Artinya, alasan Camber bisa menggunakan Kaioken karena menyerap kekuatan Kaioken dari Tenshinhan sebelumnya. Goku berteriak pada Vegeta bahwa dia harus menggunakan Shinken sekarang atau dia akan mati. Vegeta melihat bahwa dia memang tidak punya pilihan dan mulai memancarkan kekuatannya. Namun, Camber menyadari bahwa itu adalah kekuatan yang sangat berbeda. Sebuah energi yang bahkan di antara para dewa belum pernah dia rasakan. Pada saat ini, tubuh Vegeta bertransformasi menggunakan wujud yang ketika Camber melihatnya, dia menjadi terpesona. Dan kemudian, Vegeta berteriak melepaskan kekuatannya dan energinya yang tadinya benar-benar tertekan, mulai menelan energi musuh, menghancurkan gelombang kekuatan itu saat dia maju melaluinya. Dalam sepersekian detik, semua gelombang kekuatan megah Camber menghilang dan dihadapkan dengan kekuatan penghancur yang datang ke arahnya. Bahkan, makhluk raksasa ini menciut seperti anak kecil. Yang mengejutkannya, Vegeta melenyapkan energi tersebut. Namun, ini bukan tanda belas kasihan karena di detik berikutnya, Vegeta menembus dada Camber dengan tubuhnya. Menghadapi luka mematikan ini, dia kembali ke bentuk base-nya dan jatuh ke tanah terkalahkan. Setelah Camber jatuh, Vegeta mendarat di dekatnya, memujinya karena telah membuatnya menggunakan mode ini. Camber bertanya kekuatan macam apa ini dan menyadari dia belum pernah melihat yang seperti itu. Vegeta mengatakan ini adalah Shinken, sesuatu yang bisa dibilang adalah mode puncaknya. Bagi Camber, itu adalah kekuatan yang menarik. Sambil mengulurkan tangannya ke arah Camber, Vegeta berkata dia tidak membiarkan serangan energi itu menghancurkannya. Karena ledakan itu akan menghancurkan bumi bersamanya, tapi sekarang dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun pada saat ini Camber berkata akan sangat bagus jika Vegeta berada di pihaknya. Pada saat ini awan kecil dari kekuatan jahat Camber yang telah terlepas dari tubuhnya maju ke arah Vegeta, mengelilingi tubuhnya sepenuhnya dalam sekejap.
Goku berteriak cemas pada Vegeta yang mulai berteriak saat energi jahat di sekitarnya mulai masuk ke dalam tubuhnya. Dan sambil mulai ketawa, Camber berkata bahwa kekuatan jahat murni ini akan mengambil alih tubuhnya dan menjadikannya budak. Vegeta sontak berlutut merasa sangat tidak sehat saat dia mencoba melawannya. Goku menjadi sangat khawatir dan bertanya apakah Vegeta baik-baik saja. Tapi setelah beberapa saat, Vegeta berhenti meronta dan berteriak. Dan kemudian Vegeta berdiri menatap Goku. Tatapannya penuh dengan kebencian dan senyuman jahat di mulut Vegeta. Wah, apakah Vegeta telah diambil alih oleh kekuatan jahat Camber dan menjadikannya salah satu Saiyan yang benar-benar gila dan jahat di bawah kendali Camber? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.